Lembaga internasional menyajikan proyeksi ekonomi yang berbeda arah terhadap Indonesia untuk tahun 2026. Di antaranya World Bank dan Asian Development Bank. Bank Dunia lebih dulu merilis proyeksinya dalam laporan East Asia and Pacific Economic Update edisi April 2026. Hasilnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan hanya mencapai 4,7% pada 2026, turun dari proyeksi sebelumnya sebesar 4,8%. Perlambatan ini sejalan dengan tren kawasan Asia Timur dan Pasifik yang juga diprediksi ke level 4,2% dari 5% pada 2025. Bank Dunia menilai tekanan berasal dari guncangan energi akibat konflik Timur Tengah, meningkatnya hambatan perdagangan, serta ketidakpastian kebijakan global. Sebaliknya, ADB mengambil arah berbeda. Dalam laporan Asian Development Outlook April 2026, ADB merevisi naik proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 5,2% pada 2026. Angka ini lebih tinggi dari proyeksi sebelumnya yang sebesar 5,1%, didorong oleh kenaikan kinerja domestik yang masih solid. Untuk 2027, pertumbuhan ekonomi Indonesia juga diperkirakan tetap stabil di kisaran 5,2%. Namun demikian, ADB mengingatkan bahwa risiko global masih membayangi, terutama konflik berkepanjangan di Timur Tengah yang berpotensi mendorong kenaikan harga energi dan pangan. Di sisi lain, kawasan Asia Pasifik justru diproyeksikan melambat ke level 5,1% pada 2026 dan 2027, atau lebih rendah dibandingkan capaian 2025 sebesar 5,4%. Meski penuh tantangan, ADB menilai daya tahan ekonomi kawasan masih relatif kuat, ditopang oleh permintaan domestik, pasar tenaga kerja yang stabil, serta belanja infrastruktur. Kedepan, kebijakan makroekonomi yang tepat dinilai menjadi kunci untuk menjaga pertumbuhan, sekaligus menahan tekanan inflasi terutama bagi kelompok masyarakat rentan. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan melakukan groundbreaking untuk 21 proyek hilirisasi pada bulan April ini. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo mengatakan proyek-proyek yang bakal groundbreaking ini merupakan bagian dari rangkaian program strategis pemerintah yang disiapkan untuk memperkuat sektor industri sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu, pemerintah juga akan memulai groundbreaking proyek Waste to Energy atau pengolahan sampah menjadi energi listrik di 29 titik kabupaten dan kota. Pemerintah menargetkan seluruh proyek tersebut dapat mulai dikerjakan pada bulan ini. Kedepan, pemerintah juga akan terus mempercepat program industrialisasi dan hilirisasi di berbagai sektor strategis. Seluruh langkah ini merupakan bagian dari pelaksanaan rencana pembangunan nasional yang telah tertuang dalam dokumen jangka panjang hingga tahunan. Di tengah dinamika global yang masih penuh tantangan, pemerintah menegaskan komitmennya untuk tetap fokus menjalankan program pembangunan demi menjaga pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia resmi menetapkan kebijakan percampuran bahan bakar minyak dengan bahan bakar nabati. Kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mendorong percepatan transisi energi. Aturan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri SDM Nomor 113 Tahun 2026 tentang penahapan pemanfaatan bahan bakar nabati. Dalam regulasi ini, bahan usaha BBM diwajibkan mencampurkan bahan bakar nabati ke dalam BBM untuk kebutuhan komersial. Pemerintah pun menetapkan target implementasi secara bertahap hingga tahun 2030. Dalam Beleit Anyar ini, pemerintah menetapkan target implementasi pencampuran BBM secara bertahap hingga 2030. Untuk biodiesel, pencampuran ditargetkan mencapai 40% pada 2026 dan meningkat menjadi 50% pada periode 2027 hingga 2030 dengan cakupan nasional. Sementara bioetanol ditargetkan sebesar 5% pada 2026 hingga 2027, lalu meningkat menjadi 10% pada 2028 hingga 2030 dengan implementasi awal di sejumlah wilayah seperti Jawa, Bali, dan Lampung. Untuk diesel biohidrokarbon, pencampuran ditargetkan mulai 5% pada 2027 dan naik menjadi 10% pada 2028 hingga 2030 secara nasional. Sedangkan untuk bioaftur, pencampuran dimulai dari 1% pada 2026 hingga 2028 dan ditingkatkan menjadi 5% pada 2029 hingga 2030. Tahap awal implementasi bioaftur akan dilakukan di Bandara Soekarno-Hatta dan I Gusti Ngurah Rai.
Melalui kebijakan ini, pemerintah berharap bauran energi nasional semakin kuat dan ketergantungan terhadap bahan bakar fosil dapat ditekan. Survei Konsumen Bank Indonesia pada Maret 2026 mencatat indeks keyakinan konsumen atau IKK tetap berada di zona optimistis. IKK tercatat di level 122,9 meski lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai 125,2. Bank Indonesia menilai keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi masih kuat, baik untuk saat ini maupun 6 bulan ke depan. Hal ini tercermin dari indeks kondisi ekonomi saat ini yang berada di level 115,4 serta indeks ekspektasi konsumen di 130,4. Keduanya masih dalam zona optimistis di atas level 100. Kondisi ini ditopang oleh meningkatnya persepsi terhadap penghasilan saat ini yang tercermin dari indeks penghasilan saat ini di level 129,2. Sementara itu, persepsi terhadap ketersediaan lapangan kerja dan pembelian barang tahan lama juga tetap optimistis, meski mengalami sedikit penurunan. Dari sisi ekspektasi, optimisme konsumen dalam 6 bulan ke depan tetap kuat, terutama didorong oleh harapan peningkatan penghasilan, peluang kerja, dan aktivitas usaha. Secara regional, penurunan optimisme tercatat di sejumlah kota seperti Pontianak, Semarang, dan Surabaya. Namun, beberapa kota lain justru mencatat peningkatan dengan kenaikan tertinggi di Bandung, Bandar Lampung, dan Pangkal Pinang. Dari sisi perilaku, proporsi pendapatan untuk konsumsi meningkat menjadi 72,2%, sementara porsi untuk cicilan menurun ke 10,2%. Adapun porsi tabungan relatif stabil di kisaran 17,6%. Secara keseluruhan, Bank Indonesia menilai daya beli masyarakat masih terjaga, tercermin dari meningkatnya konsumsi dan menurunnya beban cicilan. Pemerintah Iran mulai menerapkan kebijakan baru di jalur pelayaran strategis di Selat Hormuz. Kapal-kapal yang melintas kini diwajibkan membayar tarif tol menggunakan aset kripto dengan besaran setara $1 Amerika Serikat per barel minyak yang diangkut. Langkah ini disebut sebagai strategi Teheran untuk menghindari sanksi internasional dengan memanfaatkan sistem pembayaran di luar jangkauan otoritas keuangan global. Dalam pelaksanaannya, setiap kapal wajib melaporkan muatan terlebih dahulu melalui email kepada otoritas Iran. Setelah proses verifikasi, kapal diberi waktu sangat singkat untuk melakukan pembayaran menggunakan Bitcoin sebelum akhirnya diizinkan melintas. Selain sebagai mekanisme pembayaran, prosedur ini juga digunakan untuk memastikan kapal tidak membawa senjata melalui jalur tersebut. Meski begitu, Iran menegaskan bahwa komoditas lain termasuk minyak tetap diperbolehkan melintas.